Oke, melanjutkan sharing dari yang sebelumnya, Apache Beam Course. Nah, kalau untuk yang kali ini sih, topiknya lebih ke data encoding-nya dan type hints di Apache Beam. Oke, untuk yang pertama, data encoding di Beam. Jadi yang seperti yang kita tahu kan untuk dalam di data itu, misalnya dalam proses apapun itu, kalau misalnya kita di apa yang kita lihat itu kan adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh komputer, gitu, oleh mesin. Jadi butuh proses dan nanti misalnya supaya kita juga paham dari bahasa binary gitu, supaya itu namanya proses. Jadi di Apache sendiri ini untuk melakukan proses encoding dan decoding itu ada yang namanya, kita menggunakan namanya itu coders, itu bentuknya kelas. Jadi di dalam situ nanti kita akan bisa ada function encode dan decode juga yang akan kita implementasikan di elemen-elemennya YAPI collection yang ada di dalam pipeline kita. Terus untuk dari coders ini sendiri sih juga memang tidak harus one-to-one relationship dengan type data ya. Jadi dari SDK sendiri yang disediakan dari Apache Beam itu nanti dari satu tipe data type itu kita bisa menggunakan beberapa coders gitu. Dari untuk terus habis itu ada elemen yang namanya coder registry. Itu fungsinya adalah untuk mapping type untuk dengan default codernya sendiri. Jadi kalau misalnya untuk di case kita kan dengan dari kemarin dibahas itu memakai Python. Jadi ini ada beberapa kayak data type-nya Python ini. Kalau misalnya untuk default codernya itu apa, ada di list yang ditampilkan di slide ini. Jadi misalnya yang pertama itu kalau misalnya untuk integer, nanti default codernya itu namanya var encoder. Untuk float namanya float coder, untuk string bytes coder, yang untuk bytes itu string UTF-8 coder, dan untuk tuple itu tuple coder. Untuk cara implementasinya sendiri pada kode ini ada di screenshot yang berikut. Jadi misalnya kita sudah import Apache Beam, terus dari from Apache Beam itu kita import coders. Jadi nanti untuk cara mengeceknya itu adalah dengan mengetik coders.registry.getCoder, terus untuk yang kita pass ke parameter itu adalah kayak data type yang kita mau tahu itu kode apa untuk defaultnya. Jadi seperti dari list yang tadi kan integer itu var encoder, nah ini kan setelah dicoba memang outputnya itu untuk default coder dari data type integer. Terus kalau untuk yang di bawahnya ini untuk yang string, untuk dari default codernya nanti outputnya itu bytes coder. Lalu sebenarnya di beberapa proses pipelining gitu kan mungkin nggak mau pakai kode yang ini. Jadi sebenarnya bisa di custom juga. Caranya itu adalah dengan yang berikut ini. Jadi kalau misalnya tadi itu coders.registry.getCoder, kali ini kita yang di comment out ini sih, coders.registry.registerCoder. Jadi kalau misalnya tadi integer itu adalah memakai code sebagai codersnya, nah nanti di sini kita define parameternya, kita data type integer, kita mau pakainya coders yang coder. Jadi ini kali ini parameternya ada dua inputnya, pertama itu data type, yang kedua kita maunya untuk data type ini nanti dia memakai coders yang mana. Untuk di case ini kita mau mengganti jadi float coder. Jadi pada saat kita ini tadi sudah dijalankan ya berarti kayak kodenya. Lalu untuk setelah yang tadi kan kalau tadi itu integer memakai var encoder, setelah kita register kode dengan float coder, kita cek lagi ini sudah berubah menjadi float coder. Lalu untuk dari coder kelas sendiri di BIM ini seperti ini. Misalnya kalau kita mau membuat custom coder ini sebenarnya tidak terlalu sering dilakukan. Ini hanya untuk kayak mungkin kalau misalnya gitu. Jadi butuh custom coder ini baru yang harus dilakukan. Jadi ada beberapa untuk membuat coder custom itu kita akan membuat suatu kelas dengan nama codernya yang kita inginkan, di case ini custom coder. Lalu dia harus inherit coder yang tadi yang dari Apache Beam. Jadi dalam sini beam.coders.coder. Lalu untuk di dalamnya yang harus kita override itu ada beberapa function. Sebenarnya functionnya itu lebih banyak daripada ini, tapi yang penting-penting aja sih yang ada di list ini sih ya. Jadi yang pertama adalah encode. Dan encode itu adalah untuk yang mengencode objek yang nanti di-input menjadi byte string gitu. Kalau untuk decode sendiri itu kebalikannya. Jadi nanti mendecode byte string ke objek yang kita inginkan. Lalu is deterministic. Ini lebih ke
untuk serialize-nya sih. Jadi tetap konsisten tiap kali dia karena kan ini namanya distributed processing gitu. Jadi supaya hasil tetap konsisten dia harus true. Kalau untuk defaultnya sendiri sih sebenarnya namanya itu sifat deterministik. Jadi kalau misalnya kita mau lebih bagus tuh memakai yang deterministik gitu. Jadi mungkin di sini harus di override menjadi true. Untuk yang di sini dia hanya mereturn ini sih. Misalnya kalau memang dia ada deterministic version of si kode ini dia akan return itu, tapi kalau misalnya enggak dia akan raise error gitu. Jadi seperti ini untuk if else. Untuk performance, untuk estimate size. Jadi code itu dia ambil random sampel dari setiap pick question. Satu contoh coder yang itu string 8 coder course depan juga sih berapa nih kita. Oke, untuk selanjutnya kita masuk safety dalam apa sih BIM pipeline untuk melihat dalam suatu data itu apakah yang mana aja sih yang angka itu yang angka genap gitu kan events gitu. Tapi dari datanya sendiri pertama yang di-create adalah bentuk strings kan. Lalu yang selanjutnya untuk di-filter mau melihat dari elemen-elemen yang ada di list tadi. Kalau untuk Python sendiri kan dia errornya tuh akan berjalan pada saat runtime gitu. Jadi keluar pada saat runtime. Jadi sebelum itu ada 10 pipeline, jadi dia akan sedikit makan waktu. Jadi kan dulu baru dia di bawah gitu. Jadi ada dua tipe pipeline, satu itu inline dan with outline. Yang inline itu jadi pada membuat pipeline kita nanti akan menambahkan di pipeline gitu. Pokoknya di dalam pipeline kita menambahkan nanti ada mapnya. Terus kalau misalnya untuk di outline itu biasanya properties di Dufan menggunakan dekorator atau yang itu tanda. Terus secara umum Tapiens juga ada yang bisa dipakai itu yang pertama itu untuk yang lebih string sama bahkan juga price Tapiens biasanya lebih ke yang ada nested. Ini juga biasanya kita juga harus dalamnya ini gitu sih. Kalau di case ini misalnya sebagai contoh ada tuple yang isinya string dan string gitu. Menggabungkan tadi coder dan juga type-in gitu. Jadi misalnya di sini ada satu kelas employee itu dalamnya itu ada ID dan name dari employee. Lalu untuk ini juga kayaknya custom coder juga employee coder. Jadi dia juga encode dengan UTF-8 yang di kode juga UTF-8. Terus untuk dari pipeline-nya sendiri kita masuk ke pipeline-nya. Jadi ini membaca data dari data.txt dari suatu file, lalu di proses pipeline berikutnya di pipeline berikutnya adalah proses map itu. Map adalah split file yang menggunakan function split file itu di sini. Jadi untuk input elemennya nanti akan di split dengan basis koma. Jadi ada name, ID, dan salary dari data tadi. Terus return-nya nanti jadi dengan ini passing value ID dan name dari employee tadi ke kelas employee, lalu ada juga integer menjadikan integer untuk data type integer untuk salary itu. Terus di sini ada combine per key sum seperti nge-sum dengan group by gitu. Terus dengan input type-nya ini nanti ada di sini sih with input types itu kita maunya nanti dia ada integer gitu. Jadi ini ada employee, lalu di sini ada integer gitu yang harus kita cek. Kalau misalnya bukan nanti dia akan menampilkan error gitu. Oke, dan tuple. Untuk yang ini sih sebenarnya sendiri, tapi kemarin juga harusnya sih mungkin udah sih Mas untuk yang sharing. Mas.